Kenapa otak manusia suka menunda? Penjelasan lengkap dan sederhana. Pernah nggak kamu tahu harus mengerjakan sesuatu, tapi malah menunda dan melakukan hal lain? Kamu berniat mulai bekerja. Tapi sebelum itu, kamu buka ponsel sebentar, scroll sedikit, lalu tanpa terasa 1 jam sudah lewat. Yang bikin frustasi, kamu sadar seharusnya kamu bekerja. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap saja hal yang sama terulang. Banyak orang mengira ini karena malas. Padahal sebenarnya, ini bukan soal malas sama sekali. Ini soal cara kerja otak manusia. Menunda adalah sesuatu yang sangat normal. Hampir semua orang melakukannya. Pelajar menunda belajar, pekerja menunda tugas. Bahkan orang yang terlihat disiplin pun sering menunda di momen tertentu. Kenapa bisa begitu? Karena otak manusia tidak dirancang untuk produktif sepanjang waktu. Otak dirancang untuk bertahan hidup. Dan bertahan hidup bagi otak berarti menghindari rasa tidak nyaman, stres, dan tekanan. Setiap kali kamu menghadapi tugas yang terasa berat, otak membaca itu sebagai ancaman kecil. Bukan ancaman fisik, tapi ancaman mental. Tugas sulit berarti kemungkinan gagal, berarti capek, berarti tidak nyaman. Otak tidak suka kondisi itu. Sebaliknya, hal-hal seperti membuka media sosial, menonton video pendek, atau melakukan aktivitas ringan, memberi rasa aman dan nyaman dengan cepat. Disinilah masalahnya. Otak selalu memilih jalan tercepat untuk merasa nyaman. Di dalam otak kita ada zat bernama dopamin. Dopamin dilepaskan ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya saat melihat konten menarik, mendapat notifikasi, atau melakukan hal yang terasa ringan. Media sosial dan hiburan instan memberi dopamin dengan usaha yang sangat kecil. Sementara itu, tugas penting seperti belajar atau bekerja memberi hasil nanti, bukan sekarang. Otak tidak sabar. Otak ingin rasa nyaman sekarang juga. Karena itu, menunda terasa alami dan wajar. Masalahnya, semakin lama kita menunda, semakin besar tugas itu terasa di kepala kita. Yang awalnya sederhana, pelan-pelan berubah menjadi menakutkan. Bukan karena tugasnya berubah, tapi karena pikiran kita membuatnya terlihat lebih berat. Otak mulai membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Takut hasilnya tidak sempurna, takut gagal, takut kecewa. Akhirnya, otak memilih menunda daripada menghadapi ketakutan itu. Menunda seringkali bukan tentang tugasnya, tapi tentang takut menghadapi hasilnya. Banyak orang mencoba melawan kebiasaan ini dengan memaksa diri. Mereka berkata pada diri sendiri, "Ayo harus disiplin. Ayo jangan malas." Masalahnya, memaksa diri justru membuat otak merasa semakin terancam. Semakin kamu memaksa, semakin otak melawan. Itulah kenapa motivasi sering muncul di awal, lalu hilang di tengah jalan. Motivasi bukan sesuatu yang stabil. Kadang ada, kadang hilang. Kalau kita menunggu motivasi untuk mulai bekerja, maka banyak hal tidak akan pernah dimulai. Solusi dari menunda bukan memaksa diri, tapi menurunkan rasa ancaman bagi otak. Caranya adalah dengan memulai dari langkah yang sangat kecil, bukan dengan target besar, bukan dengan target sempurna. Misalnya, bukan belajar 2 jam, tapi membuka buku 5 menit. Bukan menyelesaikan laporan, tapi membuka file dan membaca 1 paragraf. Langkah kecil ini memberi sinyal ke otak bahwa situasinya aman. Dan saat otak merasa aman, fokus akan datang dengan sendirinya. Seringkali, setelah kita mulai dari langkah kecil, kita justru melanjutkan lebih lama dari yang direncanakan. Bukan karena dipaksa, tapi karena otak sudah berhenti melawan. Jadi, lain kali kamu menunda, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Itu bukan tanda kamu malas. Dan bukan berarti kamu tidak disiplin. Itu hanya tanda bahwa otakmu bekerja sesuai desainnya. Tugas kita bukan melawan otak, tapi bekerja bersama otak. Mulai kecil, pelan, dan konsisten.